Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Hayu Enggarini, selaku moderator akan memandu jalannya presentasi usul penelitian yang akan disampaikan oleh Saudari Vista. Dan langsung saja, kita akan melihat pemaparan hasil dari usul penelitian Saudari Vista. Kepada yang bersangkutan, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Vista Septiana, NPM 19170510066. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya tentang sistem pakar untuk diagnosa awal gangguan kesehatan mental menggunakan metode forward chaining. Masuk ke bab 1 pendahuluan. Untuk latar belakang, masalah gangguan kesehatan mental di Indonesia masih menjadi permasalahan yang cukup serius. Gangguan ini dapat terjadi kepada orang yang berusia muda, dewasa, maupun lansia dengan berbagai faktor seperti biologis, psikologis, dan sosial. Permasalahannya terletak pada kurangnya informasi dan kedewasaan wawasan yang dimiliki masyarakat Indonesia tentang penderita gangguan mental. Dan ini juga salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya penanganan dalam mengatasi gangguan mental. Oleh sebab itu diperlukan solusi untuk memudahkan penyediaan informasi dan mempercepat diagnosa gangguan tersebut, yaitu dengan membuat kecerdasan buatan atau sistem yang dapat meniru kemampuan seorang pakar dan dianggap mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Rumusan masalah, bagaimana membangun sistem untuk diagnosis gangguan kesehatan mental menggunakan metode forward chaining. Tujuan penelitian, membangun sistem yang dapat melakukan diagnosa gangguan kesehatan mental menggunakan metode forward chaining. Batasan masalah, yang pertama sistem hanya dapat sampai memberikan hasil diagnosa awal. Kedua, sistem hanya sampai memberikan saran penanganan awal. Ketiga, data yang digunakan menggunakan data dari instansi terkait mengenai kesehatan mental. Yang terakhir, sistem ini dibangun menggunakan metode forward chaining. Manfaat penelitian, yang pertama, untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai kesehatan mental. Dan kedua, mempermudah masyarakat dalam mendeteksi secara dini gangguan kesehatan mental dan langkah awal penanganannya. Masuk ke bab 2 tinjauan pustaka. Penelitian yang membahas mengenai sistem pakar gangguan mental telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan sistem pakar yang dibuat dapat memberikan sejumlah pilihan hasil diagnosis sekaligus presentase keyakinannya dan memberikan tingkat keyakinan terhadap hasil diagnosis yang dibuat. Dan berdasarkan beberapa penelitian yang sudah ditinjau dan dianalisis tersebut, maka dibangunlah suatu sistem pakar yang dapat mendiagnosa gangguan jiwa berdasarkan gejala-gejala berupa sikap dan tingkah laku pengguna. Sistem ini dikembangkan dengan berbasiskan pengetahuan yang didapatkan dari data melalui proses akuisisi pengetahuan ke dalam sistem, yang kemudian diolah oleh sistem untuk menghasilkan output sebagai hasil diagnosa gangguannya. Sistem pakar sendiri adalah salah satu cabang artificial intelligence yang membuat penggunaan secara luas knowledge yang khusus untuk penyelesaian masalah tingkat manusia yang pakar, di mana seorang pakar adalah seorang yang punya keahlian dalam bidang tertentu, yaitu yang punya kemampuan khusus yang orang lain tidak mengetahuinya. Selanjutnya, mental health, mental illness atau mental disorder, disebut juga gangguan mental atau jiwa adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi di antaranya. Kondisi ini dapat terjadi sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama atau kronis. Gangguan ini bisa ringan hingga parah yang dapat mempengaruhi kemampuan seorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk metode fraud chaining sendiri adalah metode yang dapat diimplementasikan untuk mengetahui hasil diagnosa gangguan mental. Ini merupakan sebuah cara menghasilkan informasi dari fakta yang terjadi menggunakan implikasi untuk menentukan hasil kesimpulan jenis gangguan yang diderita oleh pengguna. Dalam metode ini, pelacakan fakta dimulai dari informasi fakta gejala dan selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulannya dengan mencari fakta yang sesuai dengan bagian if dari aturan if-then. Masuk ke bab 3 metodologi penelitian. Untuk jenis penelitian, di sini menggunakan Research and Development atau RAD. Ini adalah model penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan produk yang diawali dengan pencarian data, riset kebutuhan, dan kemudian dilakukan pengembangan untuk menghasilkan sebuah produk yang telah teruji. Untuk pengumpulan data, yang pertama ada observasi. Penelitian ini dilakukan di salah satu yayasan gangguan jiwa Mitra Sakti di Kabupaten Pesawaran. Dan selain melakukan pengamatan, dilakukan pula pencatatan secara sistematis terhadap pasien dengan gangguan mental di yayasan tersebut. Kemudian ada studi literatur, di mana sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan gangguan mental pada anak dan menerapkan metode forward chaining pada sistem pakar untuk membantu dalam penarikan kesimpulan. Dan informasi ini didapatkan juga dengan membaca buku-buku, jurnal, artikel, dan referensi yang terkait. Selanjutnya wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan dokter yang berasal dari yayasan tersebut yang menjadi pakar dalam penelitian ini, yaitu dokter spesialis gangguan jiwa yang berperan sebagai psikiater konsultan pada pasien di yayasan tersebut. Dokter spesialis kejiwaan ini juga memberikan data gejala berdasarkan buku PPDGJ 3.
Untuk analisa sistem terdapat beberapa kebutuhan fungsional, di mana sistem dapat melakukan registrasi, sistem dapat mengelola data file, data profile, lalu dapat mengelola data password, juga sistem dapat mengelola proses konsultasi, di mana sistem memberikan pertanyaan, lalu sistem dapat menginput data konsultasi, di mana pengguna menginput jawaban, lalu sistem dapat menampilkan hasil diagnosa dan informasi penanganan awal, dan yang terakhir sistem dapat mengunduh riwayat konsultasi. Lalu kebutuhan non-fungsional sistem dapat dijalankan oleh beberapa software web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Internet Explorer. Dan yang terakhir, sistem memiliki tampilan antarmuka atau user interface yang mudah dipahami oleh pengguna. Untuk rancangan sistem, cara kerja sistem pakar ini adalah pengguna akan menjawab pertanyaan segala gejala yang dialami, lalu jawaban mengenai gejala yang diinputkan oleh pengguna akan didapatkan hasil akhir yang menunjukkan diagnosa gangguan mental tersebut. Lalu implementasi sistem, tahap implementasi juga dapat dibilang tahap penerjemah hasil analisa ke dalam bentuk coding, di mana bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun sistem pakar diagnosa ini menggunakan pemrograman skrip sederhana PHP. Lalu untuk pengujian sistem di sini dilakukan dengan cara menggunakan black box testing, yang mana ini adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada sisi fungsionalitas. Berikut adalah pemaparan dari hasil penelitian saya, kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, berikut telah dipaparkan hasil penelitian oleh Saudari Vista. Apakah dari peserta sekalian memiliki pertanyaan untuk diajukan mengenai hasil penelitian Saudari Vista? Ya, saya ada pertanyaan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Vini Sylvia, izin bertanya kepada Saudari Vista. Sistem pakar ini kan dibuat untuk mempermudah pengguna mendapatkan diagnosa awal gangguan kesehatan mental. Lalu, apa saja jenis-jenis kesehatan mental yang sering terjadi di sosial kita? Terima kasih dari saya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Mita Anggraini, izin bertanya, apakah seorang pakar yang di mana di sistem ini adalah seorang dokter spesialis gangguan jiwa juga menjadi user dalam sistem ini dan dapat berkomunikasi dengan konsultan? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada peserta. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya persilahkan kepada Saudari Vista untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Vini terlebih dahulu. Untuk jenis-jenis gangguan kesehatan mental, sebenarnya terdapat 200 jenis gangguan, namun ada beberapa yang sering terjadi dan akan menjadi fokus dalam sistem ini. Yang pertama ada gangguan kecemasan atau anxiety. Ini jenis mental yang umum terjadi, di mana gangguan ini membuat penderitanya merasa takut atau terancam terhadap objek atau situasi tertentu. Lalu kedua terdapat depresi, di mana ini diklasifikasikan sebagai gangguan mood yang dapat menyebabkan gejala seperti perasaan sedih, kehilangan, atau kemarahan yang berlarut-larut. Lalu ada ADHD, adalah jenis mental illness yang paling banyak terjadi pada anak-anak dan bisa berlanjut hingga mereka dewasa. Lalu ada gangguan bipolar, ini gangguan mental yang ditandai dengan perubahan yang drastis pada suasana hati. Lalu ada gangguan stres pasca trauma, ini terjadi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis seperti pelecehan, perang, bencana alam, atau kecelakaan yang serius. Lalu ada skizofrenia, ini adalah jenis mental illness yang terjadi saat penderitanya tidak mampu membedakan kenyataan dan pikirannya sendiri. Lalu yang terakhir ada obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang-orang yang memiliki OCD ini memiliki pikiran dan dorongan yang tidak dapat dikendalikan dan selalu berulang, serta perilaku yang paksaan atau kompulsif. Berikut jawaban untuk Saudari Vini, apakah puas dengan jawabannya? Cukup puas, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mita. Apakah seorang pakar yang dimana di sistemnya adalah dokter spesialis gangguan jiwa juga menjadi user dalam sistem ini? Jawabannya tidak. Sistem ini seorang pakar tidak masuk ke dalam
sistem atau bukan user dari sistem ini. Seorang pakar di sini berperan penting tapi tidak masuk ke dalam sistem karena seorang pakar kita akan mendapatkan data dan informasi mengenai deskripsi, gejala, penanganan, serta nilai keyakinan setiap gejala gangguan kesehatan mental. Kemudian data dari seorang pakar ini akan kita masukkan ke basis pengetahuan, yang dimana nanti basis pengetahuan ini akan dijadikan dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan sistem pakar. Dan di sini mengandung formulasi serta masalah tersebut yang diperoleh dari pakar, di mana aturan dalam basis pengetahuan ini berbentuk if-then. Kemudian, setelah dari basis pengetahuan akan masuk ke mesin inferensi yang merupakan otak dari sistem pakar di dalam sistem. Jadi, di dalam mesin inferensi inilah metode forward chaining digunakan dan akan menghasilkan kesimpulan serta diagnosa awal. Berikut jawaban untuk Saudari Mita, apakah puas dengan jawabannya? Iya, cukup puas. Terima kasih. Baik, kemudian akan saya serahkan ke moderator. Demikianlah tadi pemaparan serta tanya jawab dari hasil usul penelitian Saudari Vista. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu jalannya kegiatan ini. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.